mungkin menciptakan satu hasil yang bisa memberikan efek jera begitu. Oke, Bang Emerson, sebelum kita ke Bang Haris juga ya. Kalau dilihat tadi signifikan, Bang Emerson mengatakan seperti itu. Celahnya di mana begitu? Lemahnya di mana begitu? Ya, yang pertama ada problem soal korupsi di balik penanganan kasus korupsi atau kita bisa bilang mafia peradilan yang menimbulkan efek justru tidak memberikan efek gitu ya. Artinya shock terapi jadi soft terapi karena dari catatan yang kita buat misalnya 60-70% kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan umum itu divonis bebas. 30% diantaranya adalah divonis di bawah 1 tahun gitu. Artinya kalaupun diproses tidak memberikan efek jera. Dan kemudian yang terkait dengan isu yang kita sampaikan di awal, semangat gerakan sosial, gerakan moral ini yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok agama. Saya pikir memang dari aspek membangun gerakan, menyadarkan masyarakat memberikan pengaruh, tapi memang harus diikuti, diimplementasikan dengan proses penegakan hukum. Nah, sepanjang penegakan hukumnya masuk angin, itu agak sulit gitu. Penegakan hukum ini mungkin pemirsa sangat ngambang gitu, dari mana-mana aja mungkin. Artinya ada kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK, dan terakhir di ujung adalah pengadilan. Gitu. Jadi kalau mereka tidak punya semangat yang sama memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya agak sulit. PBNU misalnya, atau Majelis Ulama Indonesia tahun 80 pernah buat statement soal korupsi itu haram. Kemudian ada isu soal tidak mensolatkan koruptor dan sebagainya. Tapi memang lagi-lagi ini juga masih multitafsir. Siapa sih yang disebut koruptor gitu ya? Oke. Nah, soal tidak disolatkan, tadi juga ada desas-desus ya, menggembar-gemborkan juga untuk potong tangan dan hukuman mati. Bang Haris, ini dengan konsep-konsep seperti ini sudah bisa diterima-kah atau masih akan ada yang tidak terima, ada yang pro dan kontra seperti itu? Kalau kontroversial pasti ya, isu-isu itu. Misalnya di kelompok hak asasi manusia paling concernnya pada soal tindakan-tindakan yang menyentuh wilayah fisik misalnya. Potong tangan, hukuman mati gitu. Gerakan moral ulama tidak menyolatkan itu kan tadi sudah dijelaskan itu ulamanya, tapi artinya si koruptor selama dia juga diyakini masih punya keyakinan beragama, saya pikir dia punya hak juga untuk disolatkan, dikuburkan. Misalnya kalau dia muslim secara muslim, Kristen secara Kristen, itu kan bagian dari hak dia juga. Tapi soalnya sekarang kadang-kadang begini, kritik kita itu ya, kita melihat pada satu tindakan post factum gitu, setelah semua peristiwa itu terjadi. Apa yang perlu dilakukan ketika misalnya pengadilan gagal atau mekanisme formal gagal, mekanisme sosial yang mau dibangun. Tapi sebetulnya ada satu fase lagi, fase pencegahan yang harusnya juga dilakukan. Ini jadi pemikiran juga seharusnya ya? Pemikiran. Tadi Emerson sudah menyebutkan juga, artinya begini, sampai sejauh mana misalnya pencegahan itu dilakukan, sampai sejauh mana misalnya sistem itu dibangun yang membuat sedikitnya ruang untuk korupsi. Jadi perbaikan sistem itu, perbaikan institusi itu penting. Yang satu, yang kedua, penghukumannya sendiri, proses hukumnya sendiri dalam konteks hak asasi manusia itu harus memastikan misalnya bahwa misalnya ada fair trial. Prinsip-prinsip peradilan yang baik itu terpenuhi. Nah, tadi yang Emerson bilang mafia peradilan atau korupsi, mafia hukum, korupsi untuk korupsi. Jadi dari kasus korupsi itu ada korupsi lagi supaya tidak dihukum lebih berat atau tidak dihukum secara baik. Nah, ini sebetulnya yang membuat satu catatan besar bahwa kredibilitas aparat hukum, kredibilitas negara itu bisa atau tidak. Jadi saya pikir bukan kepada output begini gitu ya. Nah, belum nanti kalau misalnya setelah dihukum, taruhlah kita bilang kita dihukum ya, masuk LP. Kita banyak dengar cerita LP kita bagaimana belakangan ini. Pelapor khusus PBB soal anti penyiksaan datang ke Indonesia beberapa tahun lalu punya catatan besar soal LP kita. Itu bukan lembaga permasyarakatan, tetapi lembaga pendidikan baru orang supaya menjadi lebih jahat. Nah, jadi memang ada satu siklus yang tidak membawa orang untuk baik lagi, itu secara proporsional, tetapi ada satu siklus yang membawa orang menjadi mengulangi lagi satu kejahatannya. Saya kembali lagi ke Pak Ali. Pak Ali, ini masukan yang sangat penting begitu Pak Ali dipikirkan. Artinya mungkin bisa pula Nahdlatul Ulama dalam hal ini mendorong secara moral, tapi tidak langsung kepada output begitu dengan mengatakan mereka sudah koruptor seperti itu. Gitu. Tapi mungkin sistemnya juga yang harus dibenahi. Artinya kita person-person yang berada di dalam, baik itu tadi sudah Bang Emerson sebut kepolisian, kejaksaan, terus di pengadilan juga seperti itu, menyadari begitu untuk tidak melakukan hal-hal yang disebut. Memang seperti Anda sebutkan itu korupsi itu luas wilayahnya gitu ya. Jadi di dalam hukum Islam itu ada kategori namanya rishwah ya. Rishwah itu mungkin sementara dapat
terjemahkan dengan suap gitu ya. Suap, ya. Nah, tapi sebenarnya ada juga korupsi yang bukan suap. Di kita kan suap itu masuk wilayah korupsi gitu Ya. kan. Ya. Nah, misalnya seorang yang membuat laporan fiktif itu kan juga korupsi juga. Padahal itu kan bukan suap kan. Itu dalam bahasa hadisnya itu namanya ghulul gitu ya. Ghulul itu perbuatan ketidakjujuran itu, perbuatan tidak jujur. Nah, ini bisa masuk wilayah aparat segala itu. Ya. Makanya di sana kalau disebutkan tadi ada pengadilan, dalam Islam itu ada ancaman bahwa pengadilan itu hakim itu terbagi menjadi 3. 1 masuk surga, 2 ke neraka, itu perbandingan hakim itu ya. Iya. Jadi kalau 300 hakim yang 100 ini masih banyak sebenarnya itu. Ya, 2 masuk neraka, 1 masuk surga itu masih lumayan banyak gitu ya. Nah, Dari 3 tuh Pak Ali, ya, ya. jadi ya harus, makanya kemudian gerakan anti korupsi itu sebenarnya yang ditekankan adalah moral ya. Moral. Tentu untuk aparat itu lebih kepada lapangan gitu ya. Baik. Soal begini ya memang diperlukan hukuman yang membuat jera ya. Tapi harus dibarengi juga dengan gerakan moral gitu ya. Betul, yang harus didorong Ya. terus-menerus begitu ya. Betul. Oke, kita jeda dulu pemirsa, nanti saya juga akan bertanya bagaimana perbandingannya dengan negara lainnya begitu. Ke Bang Haris nanti mungkin bisa dijawab nanti ya di segmen selanjutnya. Kami akan kembali saat lagi. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman